Selamat bertemu dengan saya, Ibu Pramuji Hastuti dari Program Studi Magister Ilmu Biomedis, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang dasar molekuler dari penyakit hemoglobinopati secara genetik. Beberapa subtopik yang akan kita bicarakan nanti adalah latar belakang, kemudian fungsi hemoglobin, kemudian kita lihat struktur dari hemoglobin, kemudian beberapa hemoglobinopati yang akan kita bicarakan. Dan karena video ini cukup panjang, nanti akan kita bagi menjadi 2 video. Yang pertama adalah tentang latar belakang sampai struktur hemoglobinopati, kemudian nanti dasar dari genetik hemoglobinopati nanti akan kita bicarakan pada video yang kedua. Latar belakang dari topik ini yaitu kita temukan sekitar 270 juta orang itu mengalami hemoglobinopati, dan kita lihat ini karena adanya perbedaan di dalam strukturnya, kemudian fungsi hemoglobin dan produksi yang hemoglobin yang rendah, dan ini biasanya diturunkan dari orang tuanya ke generasi yang berikutnya. Secara simptom, kadang-kadang seorang penderita hemoglobinopati ini tidak tampak sakit, sampai nanti kalau berat akan mengalami kematian di dalam uterus. Dan beberapa hemoglobin sintesisnya itu kita lihat antara di dalam kandungan, bayi dalam kandungan sampai nanti lahir ada perbedaan di dalam sintesisnya, sampai nanti orang sampai dewasa akan menetap sebagai hemoglobin yang sudah matang. Fungsi hemoglobin terutama adalah mengangkut oksigen dari luar akan dibawa ke jaringan yang membutuhkan, dan di jaringan sisa-sisa hasil metabolisme sebagai CO2 nanti akan dibawa juga oleh hemoglobin untuk dikeluarkan. Ikatan antara oksigen dan hemoglobin maupun CO2 dan hemoglobin ini cukup efisien, kemudian nanti sampai di jaringan akan dilepaskan, dan ikatannya ini adalah ikatan kooperatif antara hem dan oksigen ataupun CO2, dan ini bisa dilihat dari grafik. Ada istilahnya efek Bohr, yaitu kemampuan hemoglobin untuk mengangkut oksigen nanti akan dikirim ke jaringan, dan kemungkinan akan berubah karena metabolisme yang terjadi. Kita lihat dari grafik ini, pada tekanan oksigen yang rendah ini tampak bahwa hemoglobin tidak mengikat oksigen, sehingga ini akan adanya oksigen ini akan segera dibawa oleh adanya oksigen dengan sangat kuat. Kemudian nanti secara linier antara tekanan parsial oksigen 25 sampai 70%, kemudian nanti kalau lebih dari itu nanti ikatannya ataupun kekuatan ikatannya itu akan lebih tidak linier, lebih rendah gitu. Jadi kita lihat grafiknya ini seperti huruf S, dan grafik ini bisa berubah ke kanan atau ke kiri pada beberapa kondisi yang berbeda. Misalnya seseorang melakukan aktivitas, maka kebutuhan oksigen meningkat, kemudian suhu tubuh juga meningkat. Nah, ini menunjukkan bahwa tubuh membutuhkan cukup oksigen, dan pada kondisi ini nanti hemoglobin akan berikatan dengan 2,3 bisfosfogliserat. 2,3 bisfosfogliserat ini dengan berikatan dengan hemoglobin, nanti strukturnya akan berubah sehingga ikatan hemoglobin oksigen akan lebih longgar, dan oksigen ini bisa dilepaskan ke jaringan. Jadi pada aktivitas yang meningkat akan menyebabkan pH turun karena sisa-sisa metabolit pada umumnya bersifat asam. pH turun, kemudian suhu tubuh meningkat, dan ini menunjukkan bahwa tubuh membutuhkan oksigen, sehingga kebutuhan oksigen ini akan tercukupi lebih banyak jika hemoglobin berikatan dengan 2,3 bisfosfogliserat. Dan grafik bisa berubah ke kiri kalau kondisi itu berkebalikan, misalnya pH meningkat, 2,3 bisfosfogliserat turun, ataupun suhu tubuh yang kembali ke normal.
Hemoglobin itu tersusun dari 4 subunit, yaitu 2 subunit alfa dan 2 subunit beta pada orang dewasa. Dan 4 subunit ini masing-masing dapat mengikat 1 molekul oksigen. Jadi alfa 2 beta 2 pada orang dewasa ini masing-masing ada bagian yang berwarna merah, itu adalah bagian hemnya bisa berikatan dengan 1 molekul oksigen. Dan sekali hemoglobin mengikat 1 oksigen, maka molekul yang lain akan segera berikatan dengan oksigen dengan ikatan yang kooperatif tadi. Dan dengan adanya 2,3 bisfosfoglisrat akan menyebabkan ikatan oksihemoglobin ini lebih longgar dan oksigen mudah dilepaskan ke jaringan. Kalau kita pandang dari molekulnya, hemoglobin itu tersusun dari hem dan globin. Hem adalah bagian non-protein dan ini mengandung besi dalam bentuk ion ferro, dan globin adalah bagian proteinnya. Sebagai bentuk tetramer, pada keadaan masih di dalam kandungan, strukturnya berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa tersusun dari 4 globin ini adalah 2 molekul alfa dan 2 molekul beta yang disandi oleh kromosom 16 dan kromosom 11. Kromosom 16 menyandi gugus alfa dari molekul globin yang tersusun dari 41 asam amino, dan globin beta disandi oleh kromosom 11 yang menyandi 146 asam amino, dan masing-masing ini mengandung 1 molekul hem. Kalau kita lihat jumlah molekul masing-masing hemoglobin ini, ada hemoglobin A, ada hemoglobin A2, ada hemoglobin F. Hemoglobin A itu tersusun dari 4 molekul alfa 2 dan beta 2. Di dalam tubuh kita kadarnya yang paling dominan, lebih dari 96%. Sedangkan HbA2 yang tersusun dari alfa 2 delta 2 itu kadarnya hanya sekitar 2,5%. Dan HbF yang tersusun dari alfa 2 gamma 2 ini kadarnya kurang dari 1%. Pada masa masih di dalam janin, bukan sebagai HbA atau HbA2 dan HbF, tetapi berbeda, nanti kita diskusikan pada saat pertemuan kuliah. Hemoglobinopati, kalau kita lihat secara struktural, yaitu adanya mutasi pada gen yang menyandi apakah alfa atau globin beta ataupun globin gamma dan globin delta dan sebagainya. Dan ini mungkin terjadi karena adanya substitusi pada urutan DNA, atau adanya insersi, atau adanya delesi yang menyebabkan nanti kita lihat beberapa hemoglobinopati ada yang dinamakan HBS atau HBC atau HBE dan sebagainya. Dan sampai sekarang sudah kita kenal lebih dari 1000 macam hemoglobinopati. Dan ini pada umumnya adalah benign, seperti kanker gitu ya. Dan di sini secara patogenesisnya ini akan menyebabkan karena strukturnya berubah, sehingga akan menyebabkan sifat fisik dari globinnya itu berubah. Pada kondisi misalnya seperti kekurangan oksigen, maka hemoglobin ini akan membentuk sikel atau seperti huruf S, dan ini mudah mengkristal. Atau karena perbedaan asam amino yang disandi, ini akan menyebabkan ketidakstabilan dari hemoglobin yang disintesis ini, dan karena tidak stabil mudah dipecah dan akan membentuk namanya Heinz body, ataupun nanti ekspresi yang dihasilkan nanti akan lebih rendah karena adanya mutasi ini. Kemudian adanya perbedaan dari struktur ini mungkin akan menyebabkan ikatan dari hemoglobin terhadap oksigen itu akan berubah. Ikatannya ini justru akan meningkat, ikatan antara hemoglobin dan oksigen meningkat, atau ikatannya turun. Kalau ikatannya itu meningkat, menyebabkan nanti hemoglobin yang mengikat oksigen itu sampai di jaringan yang mestinya oksigen dilepaskan, tetapi karena ikatannya cukup kuat sehingga tidak akan dilepaskan oksigen tersebut, sehingga jaringan akan mengalami kekurangan oksigen.
Seperti contohnya di sini HBC Speak, kemudian HBC Cape Town, kemudian kalau ikatannya itu turun, jadi karena ikatannya turun itu akan menyebabkan hemoglobin di dalam mengangkut oksigen itu akan lemah begitu ya, sehingga jaringan juga kekurangan oksigen. Ini contohnya ada HB Seattle, ada HB Vancouver, HB Mobile dan sebagainya. Patogenesis dan patofisiologi dari hemoglobinopati ini karena adanya mutasi menyebabkan globin yang disandi tidak normal, kemudian ini ada ketidakseimbangan antara globin tetramer tadi, globin satu dengan globin yang lain menjadi tidak seimbang, kemudian ini akan menyebabkan yang berlebihan yang satunya tadi akan mudah mengalami presipitasi, kemudian akan didegradasi, dan di sini akan menyebabkan metabolisme berubah sampai nanti terjadi radikal-radikal bebas, dan terbentuknya radikal bebas nanti dalam proses berikutnya akan mengganggu metabolisme secara keseluruhan. Dan karena pemecahan yang berlebihan ini, tubuh sebenarnya berusaha untuk melakukan eritropoiesis, jadi membentuk hemoglobin yang lebih gitu ya, tetapi karena ketidakseimbangan ini sehingga yang dilakukan di dalam eritropoiesis pun ini tidak efektif. Dan radikal-radikal bebas ini juga akan menyebabkan membran yang mengandung banyak lemak ini akan menyebabkan teroksidasinya lemak di dalam membran sehingga menghasilkan suatu radikal, dan ini juga akan menyebabkan struktur mudah rusak, kemudian akan dipecah, dan terutama nanti yang akan mendegradasi adalah limpa, sehingga limpa bebannya akan menjadi lebih berat, dan ini mungkin limpa akan mengalami pembesaran atau splenomegali. Simptom secara klinis oleh karena pemecahan hemoglobin yang lebih dari normal, kita tahu bahwa hemoglobin dalam keadaan normal umurnya adalah 120 hari, sehingga kalau dalam kondisi hemoglobinopati ini mungkin hemoglobin akan dipecah kurang dari 120 hari tersebut, sehingga seseorang ini akan mengalami kekurangan hemoglobin, akan tampak anemia. Dan karena pemecahan hemoglobin yang berlebihan ini akan didegradasi, terutama akan menjadi bilirubin, dan ini akan tampak menjadi jaundice. Dan karena degradasinya nanti terutama ekskresinya atau pemecahannya nanti di spleen, di limpa, maka akan terjadi splenomegali, sampai nanti kemungkinan hepar juga akan membesar menjadi hepatosplenomegali. Dan kalau dalam waktu yang lama sampai nanti akan mengalami perubahan di dalam tulang sampai tampak seperti mongoloid fish. Dan di dalam proses pemecahannya ini juga Fe yang dipecah itu berlebihan, sehingga Fe ini akan ditimbun di jaringan-jaringan yang tidak normal. Jadi pemecahan lemak ataupun pemecahan Fe atau ekskresinya ini sebenarnya di dalam tubuh kita itu diekskresi sangat sedikit, sehingga kalau berlebihan nanti akan ditimbun, kemudian menyebabkan retardasi, kemudian akan menyebabkan gangguan jantung sampai mengalami DM, dan biasanya juga ditimbun di bawah kulit gitu ya, jadi warna kulit nanti akan menjadi lebih gelap. Untuk manajemen mungkin dapat dilakukan transfusi darah bagi penderita yang mengalami anemia. Kemudian karena proses pemecahan tadi banyak dilepaskan besi bebas, maka di sini juga dapat dilakukan penghelat besi. Beberapa obat bisa dipakai, ada desferoxamine ataupun beberapa yang lain. Kemudian karena pembesaran limpa tadi mungkin bisa dilakukan splenektomi, jadi pengambilan mungkin sebagian dari limpa. Kemudian dengan metode yang lebih baru mungkin bisa dilakukan transplantasi stem cell. Kemudian untuk prognosis atau untuk harapan bayi yang lahir di dalam suatu keluarga yang
ada riwayat penyakit hemoglobinopati ini, mungkin bisa dilakukan prenatal diagnosis, sehingga kita bisa mengetahui apakah janin itu sebagai pembawa penyakit hemoglobinopati ini, maka dengan risiko nanti kalau lahir kemungkinan waktu hidupnya juga tidak panjang dan sebagainya, ini mungkin bisa dilakukan beberapa usaha supaya mungkin tidak membebani, ataupun dengan suportif dengan penambahan asam folat, tetapi ini sifatnya hanya suportif karena penyebab utamanya adalah gangguan di dalam sintesis hemoglobin. Demikian video tentang prinsip molekuler hemoglobinopati ini. Video selanjutnya nanti akan kita bicarakan tentang molekuler dari hemoglobinopati. Terima kasih.